tadi Kang Sule bilang. Apa? Kan kita udah ke tempatnya Kang Sule, aku udah, Rian udah, Aku Kang belum. udah. Karen belum, Karen bilang gini berempat aja. Ya udah, gue bilang kalau berempat gua oke. Berempat langsung. Ayo. Kita naik mobil gede. Ngapain berempat, berlima? Sama siapa? Ajakin yang satu ini siapa tuh berjodoh sama Kang Sule. Oh iya, benar. Ada juga nih guys. Ya, single Jan- mom soalnya. Oh, jendes ya. Nggak pernah tahu Kang Sule, siap ya Kang Sule ya? Barangkali kan barangkali. Di pagi-pagi ambiar ini single mom yang baru saja merayakan ulang tahun anaknya. Ya. Di pagi-pagi ambiar Teguh Dewi dan juga Zea. Teguh Dewi. Zea baru. Gak mau dia takut. Takut. Sama anti. Sama Anti mau? Memang Zea tuh ada hobi ondel-ondel ya? Zea umur berapa sekarang? 1 tahun baru berapa bulan ya? Baru ulang tahun 31 Juli kemarin. Happy Oh, happy birthday. Thank you. Ya, itu Om Papa. Om Maki. Teguh Dewi, Zea, kita Iya. ucapkan Terima kasih. Sama-sama. ya. Kemarin ulang tahun kita mau lihat dulu nih, Zea ulang tahun sama maminya nih dirayain, kita lihat ya. Iya. Kayaknya dia udah mulai nyaman nih. Kenapa? Udah mulai nyaman, nggak tahu nih. Nyaman ya? Gimana Tadi gimana masih ceritain grogi. dong sama ulang tahun Zea, katanya di beach club di Bali. Iya, jadi karena memang kita sekarang stay-nya di Bali, kemarin itu sempet kayak ini kan ulang tahun pertama, jadi aku maunya ya dirayain lah, seenggaknya spesial gitu ya. Jadi kita rayainnya di pantai, pinggir pantai, di beach club gitu. Serunya. Iya. Tuh, sama Om Maki. Ke siapa dia? Ke Zea apa ke siapa? Ke mamahnya. Wi, terus gimana kemarin nyiapin semuanya sendirian nyiapinnya? Sendirian, aku nggak pakai IO karena memang aku tuh aurat ya kan Neng pagi-pagi. Kenapa kok nggak pakai IO? Aku memang suka aja kayak Suka riweh gitu ya? suka riweh, jadi kayak suka ngatur dekor. Terus kira-kira souvenirnya apa ya, gimana ya acaranya Tapi gitu. ada saudara-saudara juga bantuin. Nggak ada, aku nggak ada saudara di sana. Oh, teman-teman mungkin. Temen udah kayak saudara sih di sana ya. Gimana rasanya ngerayain, nyiapin semuanya sendiri? Udah terbiasa ya. Aku kan memang anaknya mandiri. Jadi dari dulu memang ulang tahunnya Asian, Zea itu aku memang semuanya sendiri, ngurusnya sendiri gitu loh. Udah biasa. Udah biasa. Teguh Dewi, kita kasih lihat yang satu ini ya. Diundang Teguh Dewi, kenapa Andrew Andika tak hadir ultah pertama sang putri? Kenapa tuh? Kamu ngundang? Kalau undang pasti ngundang lah orang bapaknya ya. Pastilah ya. Pasti. Tapi kan memang sekarang kita tuh domisilinya udah beda. Dia di Jakarta, aku di Bali. Jadi aku juga memaklumi kalau misalnya pada hari hanya dia mungkin ada kerjaan. Tapi dia setelah itu seminggu setelahnya dia datang kok. Alasan gak datang karena? Kalau nggak salah ada kerjaan deh. Lagi ada, dia kan sekarang nge-DJ kan. Tapi Lagi itu acara ulang tahunnya Zea tuh tepat di hari dia lahir? Iya, Di tanggal tepat. dia lahir? Tepat. Zea tuh lahirnya tanggal 31 Juli pagi, jam 9 pagi. Acaranya itu jam 3 sore dari sunset time sampai ke dinner. Kamu ngirim undangannya Hamin berapa? Seminggu sebelumnya Pak, saya undang karena kan siapa tahu dia mau ikut menyumbangkan ide atau berkontribusi atau apa gitu ya. Kontribusi. Oh. Kontribusi dana. Ya kan banyak. Ya paham aja kalian. Kode ya. Tapi ada nggak kontribusi itu? Setik-setik mah. Ada? Sedikit ada. Adal kan dia datang ke Bali, kan itu Bukan, maksudnya suatu untuk ulang usaha tahunnya. dong. Acaranya? Untuk acara maksudnya. Alhamdulillah anak aku itu banyak yang sayang, banyak endorse, jadi aku nggak ada masalah sih dengan itu. Kalau Ya atau memang- enggak? Enggak, maksudnya iya atau tidak. Apa itu? Kontribusi ada nggak? Kontribusi dari- Ada Jadi dia datang ke Bali. Enggak, untuk acara itu. Iya. Coba tanya Mbak deh. Wi, sedih nggak sih maksudnya ayah dari anak-anak kamu gitu nggak bisa datang di hari ulang tahun? Ini kan bukan acara undangan biasa ya, acara anaknya sendiri ulang tahun pertama gitu. Pertama.
nggak datang? Biasa aja. Karena aku sekarang kan memang statusnya udah beda. Udah bukan suami istri lagi. Jadi aku lebih memaklumi aja. Maksudnya nggak mau ekspektasi yang gimana-gimana. Karena sekarang juga seperti yang kita tahu dia juga udah punya kehidupan baru. Jadi menurut aku, ya kalau misalnya, aduh baik banget omnya, makasih om. Ngerayu mama. Iya. Itu tuh tahu nggak? Ngerayu mamanya ya bisaan. Triknya tuh bisaan mama deh. Tapi dalam hati kecil kamu ada nggak kamu agak kesal gitu? Aduh kenapa sih ulang tahun pertama loh ini? Kalau untuk kecewanya pastilah manusiawi ya. Cuma menurut aku udah nggak mau memusingkan hal-hal yang bikin aku juga jadinya. Jadi kalau misalnya mau datang silakan, Enggak mau juga. berkontribusi silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Positif thinking aja. Papanya ngasih kado nggak? Lupa aku nggak sih mbak? Kasih nggak mbak? Papanya. Soalnya abis itu seminggu setelahnya kan ke mall nih bareng mbak-mbak. Aku padahal udah kodein mbak, nanti tolong geret bapak belanja ya. Nggak ngasih kata Ngasih mbaknya, nggak? nggak ngasih. Enggak. Andrew masa nggak ngasih kado buat anak? Mbak jangan jujur-jujur banget, nanti kamu udah omelin bapak loh. Lagi sibuk, Andrew lagi sibuk kali ya? Lagi sibuk kayaknya ya. Lagi sibuk banget. Ya nggak apa-apa kalau orangnya nggak datang, hadiahnya datang. Iya, Jo. dutanya ya. Nah, kenapa kamu bilang ada Apa nomor penekanan? rekening masih yang lama ya kak ya? Sebentar, nomor rekening masih yang lama, emang udah lama nggak masuk? Iya. Nggak masuk ke saya sih. Buat anak-anak? Iya buat anak-anak ada. Jadi sekarang aku supaya menghindari hal-hal yang jadi seuzon, misalnya uang sekolah anak, itu aku langsung ke sekolahnya gitu. Aku nggak mau yang jadi biar dia juga yakin buat anaknya gitu loh, bukan buat belanja emaknya. Kamu ngejatuhin mulu kode buat Kang Sule apa gimana sih? Kayaknya. Kayaknya deh. Ada Kayak iklan-iklan cinta parfum bersemi ya. pagi-pagi ambiar. Ya Allah. Nggak pernah tahu loh ya. Janganlah Kang Sule udah banyak pacarnya. Oh tapi nggak tahu siapa ini. Kang Sule, Gosip-gosip. sebentar, Kang Sule mau bro. menjawab? Lagi Mau menjawab kosong. silakan Kang Sule. Tuh Kang Sule dianggapnya banyak pacar. Silakan mau klarifikasi. Saya lagi kosong, kalau mau ngontrak boleh. Tapi Dewi kita mau kasih lihat ini ya. Kontrak. Gelar pesta ulta mewah anak di Bali. Tengku Dewi ungkap momen cemburu sang kakak. Esan cemburu, Esannya kenapa? Eshan itu masih siblings apa ya namanya? Rivalry. Jadi dia masih ngerasa kalau mamanya itu takutnya lebih sayang ke adiknya. Tapi aku suka kasih penjelasan kayak mama sayang dua-duanya gitu. Gemes banget. Oh, oke, jadi cemburu. Pas ulang tahun gimana kemarin? Dibikinin buat Zea, dia gimana? Ada jelas-jelasnya? Oh dia happy karena justru yang banyak datang teman-temannya dia sekolah. Zea kan belum ada temennya ya. Paling anak-anak temen aku yang usianya sebaya lebih banyak yang ngeramein teman-teman sekolahnya Eshan. Awi, kan kalau misalnya punya anak terus juga ada Ya papanya. jatuh lagi tuh kan? Yang jatuhin sekarang anaknya gak ngerti gitu ya. Kayaknya udah butuh gitu ya. Om papa ini mama. Dia mulai mau ngerjain orang tuh. Tapi kan kalau misalnya ada anak 2 atau berapa 3 gitu ya, kalau ada papanya kan enak bagi tugas segala macam. Nah ini kalau kamu bagi tugas cuma sama Mbak aja gitu. Aku lumayan Bukan kewalahan. lu Dio. Sejujurnya aku lumayan kewalahan ya, walaupun misalnya ada babysitter, tapi kan anak-anak segini tuh sebenarnya dia baru mulai bisa jalan. Dia tahu mau Anak-anak segini diomongin, tuh dia jalan. lumayan butuh perhatian khusus kan. Jadi menurut aku kalau dibilang nggak ribet, nggak. Aku kesulitan ribet. Makanya aku sama kayak bapaknya pengennya jaga hubungan baik. Karena gimana pun kayak sekarang nih aku ada kerjaan di luar kota atau aku minggu mau ke Korea kan lama. Aku butuh ada orang yang hubungan darah buat ngeliatin anak-anak gitu. Oh, mostly pasti ke ayahnya ya. Iya, nggak mungkin kan aku tinggal 3 minggu sama babysitter aja Iya, gitu. jangan. Tapi kalau misalkan mungkin papanya sibuk sama sibuk, Kang Sule juga bisa ya. Kang Sule kan. Oh, Kang Sule sibuk banget. Buat teman biar kita mau kasih lihat ini ada Kang Sule teh ayang. hati dari siapa untuk siapa, kita lihat dulu ya. Iya. Ih, putih-putih tuh sama Kak Dewi. Tuh. Oh, rias sekali ya, luar biasa loh, Masya Allah. Tabarakallah. Lihat ya, Lagi di ungkapan mana isi tuh? hati. Tuh ya kalau anak kecil pasti kalau sama tuh. Iya, kalau sama Kak Dewi emang pasti anak kecil selalu mau. Iya, nempel Iya. pasti. Nempel. Usia berapa sekarang ini? Jangan kan Satu Tahun, Pak, baru ulang tahun bulan kan kayaknya. kemarin.
Jangan kan anak kecil. 1 Juli. Iya, jangan kan anak kecil. Iya, anak gede juga nempel. Perangko kali ah. Dewi, kita mau kasih lihat dulu ya, ini ungkapan isi hati dari seseorang, apa katanya, semoga ini bisa menggambarkan apa yang ada dalam hatinya selama ini. Tengku Dewi, kita kan ngikutin kamu banget ya. Dari mulai saat kamu mau melahirkan, terus kamu melahirkan kan memang hubungan rumah tangga kamu sama Tidak baik-baik. Andrew udah ya di ujung tanduk saat itu ya. Iya, di ujung Iya. banget. Ini kan berkat luar biasa dari Tuhan sampai akhirnya udah setahun nggak berasa ya. Tahun ya dari dia di dalam perut kan aku duduk di sini. Betul. Tapi Andrew Andika saat itu berusaha untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah ya. Tetap hadir kan? Ya hadir. Persalinan. Persalinan datang. Datang kan ya. Tapi Zea pasti mengajarkan begitu banyak hal untuk seorang Tengku Dewi. Yes. Fasenya Zea lahir sampai sekarang tuh pasti besar sekali artinya. Kalau buat Tengku Dewi itu apa? Iya, menurut aku Zea itu benar-benar merubah hidup aku banget ya. Maksudnya membuka mata aku, apa yang harus aku lakukan ke depannya buat hidup aku gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak, wah hamil lagi bermasalah nih, lagi proses cerai segala macem, berat banget ya kayaknya. Justru karena ada dia, aku masih bisa ketawa, bisa kuat sampai sekarang. Kalau nggak ada dia mungkin ya lemah pasti ya udah. Nggak tahu deh gitu. Jadi malah punya tujuan ada Zea. Kalau nanti Zea udah gede ya, Uya, kamu bilang apa? Menceritakan sama Zea tuh apa supaya dia menjadi seorang perempuan atau seorang wanita yang kuat? Kamu bilang apa sama Zea? Aku cuma mau bilang ya kita itu memang harus sebagai bukan perempuan aja ya, sebagai manusia itu harus kuat dan harus jangan bergantung sama siapapun gitu loh. Kayak ya kita harus mandiri, punya tujuan, ya kita cuma punya Tuhan gitu loh. Iya, iya. Jangan bergantung sama manusia, jadi jangan pernah kayak menggantungkan kebahagiaan kita sama seseorang. Kalaupun ada orang yang mengecewakan kamu nanti di dewasa, ya berarti dia bukan yang terbaik buat kamu gitu loh. Jangan selalu berpikir kayak, wah kok bisa begini sih, jangan jadi korban lah gitu loh. Pasti ada hikmah selalu dibalik masalah. Wih, kamu tuh kelihatannya ini ya lumayan cepet move on-nya, maksudnya untuk bisa 1 tahun lumayan ya. lumayan cepat, Iya. maksudnya untuk bisa move on, kemudian juga untuk bisa co-parenting sama Andrew Andika, gantian nitipin anak, memberikan dia kesempatan untuk bermain, menjalankan fungsinya sebagai ayah tuh semua berjalan dengan baik ya. Kalau ada kesibukan dia nggak bisa datang ulang tahun ya sibuk, kita nggak pernah tahu alasannya. Tapi kita mau kasih lihat yang satu ini. Apakah kamu tahu kalau mantan suami kamu sudah bertunangan? Kita mau kasih lihat dulu. Tanggapannya Dewi. Tanggapannya menurut aku itu sudah menjadi haknya dia karena dia bukan suami aku lagi. Ya. Kita nggak pernah tahu mental seseorang bagaimana kan. Ya. Apalagi di saat pisah, anak-anak juga putusan hakim kan ikut sama aku. Ya. Ada orang yang bisa berdiri sendiri. Mungkin saat ini ya Andrew butuh seseorang buat mengisi kekosongannya dia. Justru aku berharap yang terbaik buat Andrew sama tunangannya. Semoga menjadi kalau jadi sampai ke jenjang pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, Ya. yang kayak gitu. Jadi Tapi Dewi, kamu ada nggak karena kan kamu sendirian di Bali sama anak-anak. Kepikiran nggak sama kamu kalau kok mantan aku ini cepat sekali ya waktunya untuk memilih seseorang bersama-sama dengan dia. Karena kan semua prosesnya cepat banget tuh. Dari kamu hamil, bercerai, dan sekarang langsung dapat pasangan, mau tunangan, bahkan mau menikah. Ada nggak kepikiran sama kamu atau kamu komunikasikan langsung sama Andrew? kalau kepikirannya tuh lebih kayak ke ya itu yang makanya aku balik lagi kayak kita tuh nggak pernah tahu hidup kita ke depannya. Even misalnya kayak aku sama Andrew kita bareng-bareng udah 12 tahun. Ternyata kayak cepet banget gitu kan. Kalau aku mau kayak pusingin kayak wah gila kayak gitu. Maksud aku ya itulah manusia, kita nggak bisa berharap sama manusia gitu. Kalau misalnya memang dia menemukan jodohnya harus melewati proses perceraian dan lain-lain, aku yakin juga aku nanti akan begitu. Kita nggak pernah tahu timeline-nya manusia itu kapan gitu loh. Jadi aku nggak mau mempermasalahkan. Tengku Dewi Putri, strong enough, lumayan kuat, tangguh juga sebagai seorang perempuan ya. Bukan so kuat ya, tapi ya. Ya mudah-mudahan ini bisa bukan hanya membuat dirinya semakin kuat tapi juga anak-anaknya ya, karena ada sebuah harapan tentunya. Ngomongin soal harapan, kita pengen tahu apa yang menjadi prioritas seorang Tengku Dewi dalam Papan Harapan. Harapan. Wih, oke.
Kita minta kamu untuk menyusun prioritas paling utama dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 kamu susun. Yang paling atas, Oh, silakan. ini Kita ya? langsung lihat ya. Sini. Prioritas kamu tuh sekarang tuh apa sih? Tengku Dewi yang sekarang udah pindah ke Bali, tinggal sama Tapi anak-anak. kenapa ya kalau janda itu kok Mana yang cantik nomor ya, satu? makin cantik. Semuanya gitu juga ya. cantik. Yang penting pikirannya positif, hatinya Hidup janda. Agak ke samping sini. Oh iya, iya, oke. Oke, Rumah. silakan Wi, mau taruh yang paling atas yang mana? Susun prioritas utama. Oke. Ah, ini dulu dah. Sini saya Oh, yang pertama sukses menjadi pebisnis. Amin. Oke, berikutnya silakan langsung pasang. Mau yang mana? Ini harusnya ini nomor 1 salah. Oke. Kita tukar. Iya, Ntar oke. fokus Ini mengurus dulu. anak Tadi dan nggak kebaca. membesarkan anak. Oke, Yang keduanya kedua adalah jadi sukses pebisnis. menjadi pebisnis. Terus berikutnya Lalu Ini Oke. boleh lah. Apa itu? bekerja dan berkarir di entertainment. Yang ketiga masih ada fokus di sana. Kemudian yang terakhir pilihannya antara pasangan baru atau Rumah tangga yang harmonis dan bahagia lahir oh batin. ini terakhir banget Iya. ya. rumah. Coba aja nggak apa-apa. Ini boleh. Terakhir banget ini. Terakhir banget. Oke. Mencari pasangan Fokus baru mengurus dan- dan membesarkan anak sudah pasti lah ya, karena siapa lagi yang mereka miliki sekarang Iya. kan sama kamu Aku di sama Bali. papanya. Sama papanya, walaupun papanya di Jakarta. Sukses menjadi pebisnis, sekarang lagi sibuk ngurusin apa? Iya, karena memang aku di Bali mau nggak mau aku syuting jadi berkurang kan. Jadi ya ini sesuatu yang baru juga, kayak Tuhan mungkin nutup satu tapi membuka yang lain. Dan awalnya kalau bisnis kan harus benar-benar berjuang ya, kayak merintis, doain. Makanya jangan lupa ya, ini baju yang aku pakai ini bisnis aku. Sukses ya? Oh gitu. Wi, aku mau nanya, ini rumah tangga yang harmonis. Mau dikit ya? Rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir batin. Apa yang kurang dari rumah tangga kamu kemarin? Aduh, berat ya pertanyaannya. Rumah tangga yang harmonis yang kemarin kurangnya apa? Banyak. Kurangnya mungkin banyak hal yang aku apa ya, memberikan kesempatan tuh apa sih? Sering memberikan Membebaskan. kesempatan lah intinya, sama memaafkan, sering memaafkan. Kalau memaafkan tuh harus ya, aku terlalu lama Memberikan untuk kepercayaan. memberikan kesempatan, akhirnya aku membohongin atau denial jadinya gitu loh. Jadi diri- Harusnya kalau udah banyak hal-hal yang menurut aku udah nggak sejalan, jangan kelamaan gitu loh. Iya. Oke. Sabar. Lalu memberikan Sabar, Pak. Ya, tapi kita berharap semoga ada kesempatan yang lainnya untuk kamu membangun rumah tangga ya. Kita kembali saat lagi tetap di Kemuliaan.